Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat Mas semuanya? Mas Restu, Rakan Handayani, Roy Maulana. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih Mas Restu Irfan telah memimpin doanya. Kita akan membahas berkenaan dengan sistem pendingin ya. Jadi sistem pendingin itu di dalam lingkup mobil nanti fungsi kerjanya seperti apa, berkenaan dengan nanti kinerja mesin agar tetap optimal dan suhu mesin pun akan tetap stabil. Untuk teknisnya kalian nanti bisa mengakses di WhatsApp group ya. Silakan nanti untuk potensi kehadirannya bisa diisi link di WhatsApp group TKR kelas 12A. Terima kasih kalian sudah bisa bergabung di web meeting kali ini. Menggunakan model diskusi sinkron dan asinkron yang akan dilakukan melalui WhatsApp group. Berikut pola dengan diskusi sinkron nanti akan kita lakukan di Zoom meeting ini ya. Nah, kemudian dengan diskusi sinkron dan asinkron harapannya nanti kalian bisa dapat mereview dan memeriksa serta mengatasi gangguan kerusakan pada sistem pendingin dengan benar dan sesuai dengan SOP. Saat pengen bertanya terlebih dahulu berkenaan dengan sistem pendingin, diagnosa sistem pendingin, ada yang pengen mengungkapkan pendapatnya? Saya Pak mau berpendapat Pak, apabila mesin mobil mengalami panas berlebihan, mungkin ada kebocoran di sistem pendingin Pak, atau salah satu komponen sistem tidak berfungsi. Oke, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Saya Pak, saya mau berpendapat Pak. Tindakan yang harus dilakukan apabila mesin overheating, periksa kerusakan pada selang cairan pendingin. Ya. Lihat selang yang memanjang dari radiator ke mesin. Jika ada selang yang tertekuk, sistem pendingin tidak berfungsi dengan baik. Silakan untuk lebih jelasnya anak-anak semuanya bisa disimak video pembelajaran yang akan Bapak share sebagai berikut. Penyebabnya antara lain karena kebocoran dalam sistem, kebocoran radiator atau kerusakan pada tutup radiator. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran pada sistem pendingin dan pemeriksaan kondisi tutup radiator. Gejala terjadinya kerusakan bisa ditandai dengan mesin yang overheat. Kondisi ini diawali oleh volume air radiator yang terus berkurang, up radiator tester dan adapternya yang sesuai dengan ukuran radiator kendaraan, berdasarkan manual book. Perlu diperhatikan, karena skala ukur pada alat ini tidak menunjukkan angka yang detail, maka demi keamanan, tekanan yang kita berikan maksimal pada 120 kPa. Ya, tolong bisa diperhatikan ya. Oke, untuk lebih detailnya bisa kalian buka diskusinya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Bapak kelompok menjadi kurang lebih 8 kelompok. Silakan nanti bisa kalian diskusikan melewati WhatsApp group ataupun nanti bisa di sinkron Zoom meeting ini. Monggo Mas Restu Irfan dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oke, monggo bisa disampaikan hasil reviewnya. Apabila mesin mobil mengalami panas berlebih atau overheating, mungkin ada kebocoran di sistem pendingin atau salah satu komponen sistem tidak berfungsi. Tindakan yang harus dilakukan adalah perhatikan meteran temperatur pada mobil. Ya. Apabila meteran temperatur menunjukkan warna merah ketika kendaraan sedang menyala, artinya mesin mengalami panas berlebih. Itu Pak pendapat dari kelompok kami, kelompok 1. Ya. Terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan review dan Pak, izin mau tanya pendapat kelompok 2. Apabila mesin mobil mengalami panas berlebihan atau overheating, hal yang harus dilakukan adalah cek lampu mesin. Mungkin di bawah dapat menunjukkan gangguan pada sistem
kasih dari Mas Imam Mutakin tadi ya dengan kelompoknya. Silakan Mas Noval, bisa disampaikan. Termostat kendaraan menentukan kestabilan bensin. Jika termostat tidak berfungsi terbuka, cairan pendingin akan terus mengalir melalui radiator dan membuat mesin menjadi terlalu dingin. Apabila rusak dalam keadaan tertutup, cairan pendingin tidak akan bisa meraih radiator sehingga mengalami panas berlebih. Oke, terima kasih dari kelompoknya Mas Noval ya, bisa dikasih aplaus ya. Kan dari pendapat-pendapat yang sudah anak-anak sampaikan ya, mungkin ada beberapa dari Mas yang belum menyampaikan. Apabila mesin mengalami panas berlebih atau overheating, hal yang harus dilakukan adalah buka kap mesin atau perhatikan mesin sudah dalam kondisi dingin. Pelindung mata wajib dikenakan saat menangani kebocoran untuk melindungi dari cairan yang menetes atau menyemprot akibat tekanan. Periksa radiator dan kebocoran pada sistem menggunakan alat radiator kap tester. Ye. Mas Ridwan Prabowo. Oke, menurut Pak, jika tidak ada gejala kebocoran cairan pendingin, tetapi kemungkinan cairan pendingin sudah tidak bagus lagi. Kuras dan buang cairan pendingin dengan yang baru. Ye. Ampun Pak. Oke. Kelompok 8 ya Mas ya. Oke Pak. Ye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Link Google Form ya. Ini ada link Google Form yang harus nanti kalian kerjakan ya, berkenaan dengan tes formatif diagnosa dan perbaikan sistem pendingin mesin. Informasi yang akan Bapak sampaikan akan dapat nilai berkenaan dengan sikap ya. Jadi keaktifan kalian dalam mengikuti unit ini dan diskusi seperti itu ya. Berkenaan dengan sistem pendingin ya, atau mungkin teman-teman yang lain pernah mengalami atau mesin mogok karena overheating atau dan lain sebagainya, pernah mengalami? Pada sistem pendingin itu ada bagian termostat. Pada bagian termostatnya mengalami kerusakan ya Mas Restu ya. Iya. Mungkin dari pengalaman Mas Restu, tindakan apa yang dilakukan pada saat menjumpai hal tersebut Mas Restu? Tindakan perbaikan itu ya yang utama harus turun mesin Pak. Melengkapi saja, kemudian termostatnya bisa dilepas, kemudian bisa diberi tindakan untuk diperbaiki, dicek terlebih dahulu apakah masih bisa berfungsi kembali dengan baik ataupun harus dilakukan penggantian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa kita bahas berkenaan dengan diagnosa dan perbaikan sistem pelumasan pada mesin mobil, sehingga nanti bisa menambah wawasan kalian dalam proses pembelajaran. Tentu dengan tetap belajar dan tetap semangat ya anak-anak semuanya ya. Silakan hasilnya bisa kalian tulis, kemudian bisa dikumpulkan itu dalam bentuk dokumen. Begitu anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran ini kita akhiri. Untuk mengakhiri kita hari ini baca dalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak semuanya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar. Pastikan kesehatan itu lebih utama. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.